Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana, apa kabarnya hari ini? Saya senang bisa bersama-sama dengan sahabat Kristus hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk semakin mendekat pada Tuhan, yang diambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2, lalu Mazmur 62 ayat 2. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari. Kami bersyukur ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, yang sangat memahami seluruh keadaan kami. Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh disiram kembali oleh sabda Tuhan. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sahabat Kristus, betapa berkuasanya Tuhan kita. Dan kemarin di hari raya kenaikan Tuhan ya, kita diajak untuk menghayati lagi bahwa Tuhan kita adalah penguasa dan raja atas seluruh hidup kita. Itulah yang membuat kita mau datang terus pada Tuhan. Para murid pada waktu itu mau sujud menyembah Tuhan yang adalah penguasa bumi dan penguasa di sorga, penguasa dunia kematian maupun kehidupan ini dan juga kehidupan yang akan datang. Umat Tuhan, itulah juga yang membuat para murid lalu sujud berdoa setelah menyaksikan kenaikan Tuhan. Mereka dipenuhi syukur dan sukacita karena melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yesus dalam peristiwa kenaikan itu. Umat Tuhan, namun apakah kita pernah membayangkan bagaimana perasaan para murid sebelumnya? Kita tahu dari kisah Alkitab bahwa pada mulanya para murid memang memiliki sebuah harapan yang salah tentang Tuhan Yesus. Sangka mereka Tuhan Yesus akan memimpin pemberontakan melawan penjajah Roma. Tuhan akan menjadi pemimpin atas mereka di dunia ini. Kita ingat ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi penderitaan, lalu mati dan bangkit, Petrus lalu segera menolak bahwa itu tidak akan terjadi. Karena di mata Petrus dan para murid pada waktu itu, mereka pasti tidak akan diam saja jika Tuhan Yesus diperlakukan demikian buruk sehingga mengalami kesengsaraan. Seorang yang akan menjadi raja di atas dunia ini tidak boleh sengsara dan mati. Demikianlah kepercayaan para murid pada waktu itu bahwa Tuhan akan menjadi raja atas mereka dalam kehidupan di dunia ini. Pembebas, Mesias dan pembebas yang datang itu akan membebaskan mereka dari kesengsaraan di dunia ini akibat penjajahan Roma pada waktu itu. Sahabat Kristus, pernahkah kita mengalami
seperti yang dialami para murid itu. Kita berharap Tuhan memberikan atau melepaskan sesuatu dari kita, agar kita terlepas dari kesusahan hidup di dunia ini, yang membuat kita dikuasai oleh berbagai macam keresahan di dalam dunia ini. Namun bersamaan dengan itu, apakah kita bertanya juga ya dalam diri kita, bahwa sesungguhnya seringkali kita sendirilah yang sedang mendekap erat kesusahan itu. Bagaimana tidak ketika kita amat ingin agar Tuhan melepaskan atau memberikan yang kita inginkan, lalu pikiran dan perasaan kita malah dikuasai sedemikian rupa oleh kemarahan, kesedihan, dan ketakutan, dan segala macam jenis keresahan itu. Sehingga yang terjadi adalah ketakutan, kesedihan, dan kemarahan itu bukannya terlepas, melainkan malah semakin mengikat dan membelenggu kita. Kita malah semakin besar mengalami kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan itu. Nah, kinilah saatnya kita kembali mengimani dengan sungguh-sungguh akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dialah Raja atas segenap kehidupan kita, baik di dunia ini, di alam kematian, dan pula di alam baka kelak. Tuhan adalah penguasa kita yang tidak terbatas. Kita tahu dengan mata iman bahwa Tuhan kita adalah pencipta dunia ini yang berkuasa atas segalanya. Nah, jadi ketika kesusahan, ketika tantangan kehidupan dan segala permasalahan hadir dalam kehidupan kita, maka mendekatlah semakin erat kepada Tuhan Sang Pencipta dunia ini. Seperti Daud dalam persembunyiannya, dalam ketakutan dan kekhawatirannya menghadapi kesusahan yang bagai gunung-gunung yang menghadang di hadapannya. Namun ia kemudian memandang kepada Tuhan Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Iman bahwa Tuhan adalah Raja atas hidupnya di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, membuat ia tetap kuat menghadapi tantangan itu. Kini kita tahu ada saat buat saudara dan saya yang sedang menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan untuk meletakkan sungguh-sungguh segala kesusahan, segala kekhawatiran, dan segala macam bentuk tantangan kehidupan kita di tangan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Mari terbukalah pada kebesaran kuasa aliran sungai kasih Allah. Serahkanlah kepadanya, karena aliran sungai kasih Allah itu akan membasuh, menghanyutkan, dan memulihkan. Kita tahu bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kekuatan, sumber kasih karunia. Di tengah-tengah berbagai macam rasa duka mungkin bagi kami yang masih merasakan kehilangan kekasih kami, atau karena berbagai macam pengalaman kehidupan kami, karena kekhawatiran pada
orang-orang yang kami kasihi. Karena kami tidak tahu masa yang akan datang. Atau ya Tuhan, karena kemarahan akibat dari sikap dan tindakan orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami mau menyerahkan semua itu kepada kuasa kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkannya, sehingga segala kesusahan kami itu boleh dibawa, boleh dihanyutkan oleh kebesaran kasih-Mu. Dan kami boleh disegarkan oleh air yang sejuk dari sungai kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber pemulihan dan sumber keselamatan bagi kami, setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu atas kekuatan, pemulihan, dan segala kasih sayang Tuhan. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.